Yesus kau anugerah, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau terbaik di dalam hidupku. Yesus kau anugerah, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Benar Tuhan, Engkau yang termanis di dalam hidup kami, Engkau yang termulia di dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan tangannya, Allah yang selalu memberkati, Allah yang selalu campur tangan di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami boleh datang memuji, menyembah dan mengagungkan nama-Mu. Dan kami sudah memuji, menyembah Tuhan, dan saatnya kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin dengan Roh Kudus-Mu dari awal hingga akhirnya. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, biarlah Tuhan yang mengurapinya sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu pada pagi hari ini. Sehingga kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dan Engkau dipuji dan dimuliakan dalam hidup kami Tuhan. Kami menyerahkannya pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan ucapan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu Bapa di surga. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita langsung buka saja ayat firman Tuhannya dari 1 Samuel 13 ayat 13 sampai dengan ayat ke-22. Ya. Kalau sudah dapat saya membacakannya. 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau telah tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu, kira-kira 6.600 orang banyaknya. Saul dan Yonatan anaknya dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia, dengan mereka tinggal di Gibea Benyamin. Sedangkan orang Filistin berkemah di Mikmas. Maka keluarlah orang-orang penjarahan dari perkemahan orang Filistin dan dalam 3 gerombolan. Gerombolan satu mengambil jalan ke Ofra, ke daerah Sua. Gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet Horon, dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan perbatasan
yang menghadap ke lembah Seboim arah ke padang gurun. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Sebab orang Filistin berkata, jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 sikat untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 sikat untuk mengasah kampak dan untuk memasang pusat. Sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama-sama Saul dan Yonatan, tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Tahukah saudara kepada siapa Daud patuh? Kepada Samuel atau kepada siapa? Nah, sekarang kita akan belajar tentang beta patuh, belajar taat pada Tuhan. Kita akan belajar dari seorang Saul, patuh atau tidak patuh, yang dapat kita jadikan pegangan sebagai orang percaya yang seharusnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, belajar taat pada Tuhan adalah sesuatu yang berat dan susah. Tetapi kita sebagai orang percaya mau belajar untuk patuh pada Tuhan apapun kondisi kita, karena Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Kita belajar untuk taat pada Tuhan, apalagi di dalam situasi kondisi seperti ini. Mau tak mau kita mau taat pada Tuhan, karena Dia yang akan memimpin jalan hidup kita dan akan menerangi hidup kita. Kita tidak tahu jalannya, tapi Tuhan tahu jalan kehidupan kita. Maka kita akan menikmati di sana yang luar biasa susu dan madunya, ya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan Yesus, pada bagian yang pertama, jangan tidak taat. 1 Samuel 13 ayat 13 dikatakan, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan atas orang Israel untuk selama-lamanya. Nah, kata mengikuti dari perasa tidak mengikuti perintah Tuhan, pada ayat ke-13 diterjemahkan LAI dari bahasa aslinya saumar, dapat dimaknai sebagai taat, setia, berpegang teguh. Saul tidak mengikuti perintah Tuhan, artinya Saul tidak taat. Saul tidak setia dan berpegang teguh pada perintah Tuhan. Saul diperintahkan untuk menunggu Samuel, tetapi karena ketidaksabaran dan ketakutannya, Saul tidak taat. Saul tidak beta patuh atau belajar taat pada Tuhan. Saul tidak sabaran, Saul tidak takut. Saul takut akan serbuan orang Filistin, sehingga Saul menaikkan persembahan kurban bakaran yang seharusnya dilakukan oleh seorang nabi, yaitu Nabi Samuel. Saul tidak taat, tidak setia. Saul tidak berpegang teguh pada perintah Tuhan. Disuruh Tuhan untuk menunggu. Tuhan secara khusus telah memerintahkan Saul untuk tinggal di Gilgal menantikan kedatangan Samuel yang akan mempersembahkan korban dan memberikan pengarahan. Ternyata Allah menguji Saul dengan secara sengaja menunda kedatangan Samuel sampai melewati 7 hari yang telah disetujui. Kita kenal istilah ujian nasional di sekolah. Tujuan ujian nasional itu bukan untuk menjatuhkan anak didik, tetapi untuk mencari kualitas
daripada anak didik itu. Nah, tujuan Tuhan menguji kita ialah supaya kita timbul seperti emas. Karena Ia tahu jalanku, seandainya Ia menguji aku timbul seperti emas. Kita harus belajar untuk menerima ujian Tuhan. Teori gampang, prakteknya susah, saudara. Dalam kehidupan kita, banyaknya angin, badai, topan yang begitu menerpa, menderah kita di dalam persoalan-persoalan hidup kita. Pasti kita tidak kuat, pasti kita mengeluh, pasti kita ingin lari dari pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kita harus tahu apakah ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kalau kita melihat ini adalah suatu ujian Tuhan, kita harus belajar untuk sabar. Kalau kita tidak sabar, ceroboh, gegabah, pasti akan tidak hasilnya baik. Malah kita salah dan akhirnya kita menyimpang. Dan akhirnya kita tidak tahu bahwa itu adalah kita sudah melanggar perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan juga pun kita harus tidak takut dalam menghadapi segala pergumulan, persoalan yang ada yang menekan hidup kita dengan sebegitu banyaknya. Apakah saudara takut? Kita tidak harus takut, karena Allah telah memberikan roh yang kuat, roh keberanian di dalam hidup kita menghadapi segala pergumulan kita. Kita harus berani, kita harus kuat menghadapi itu. Kalau kita semua menghadapi segala ujian yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita dengan kesabaran, dengan ketidaktakutan kita berhasil untuk senantiasa taat di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, maka kita bisa menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam perasaan putus asa dan angkuh, Saul langsung mengambil persembahan. Korban persembahan itu dia naikkan kepada Tuhan. Yang bukan diperintahkan oleh Tuhan. Padahal dia disuruh menunggu Samuel lah yang akan memberikan korban persembahan. Tetapi dia mengambil korban persembahan itu, dia melakukannya. Dia melakukan itu secara gegabah yang bukan diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan korban bakaran. Karena Saul gagal mentaati perintah Tuhan, Samuel memberitahukan bahwa Allah akan mengambil kerajaan itu sendiri, walaupun Saul bertakhta sampai hingga akhir ayatnya. Dan putranya Yonatan tidak akan menaiki takhta penggantinya. Kalau kita melihat membaca, ternyata putranya yaitu Yonatan memang tidak naik menjadi raja. Berbeda dibandingkan dengan Salomo, dia naik menjadi raja. Ayahnya adalah seorang Daud yang taat pada Tuhan. Walaupun dia memang ada jatuh waktu Betseba, waktu dia ada di hubungan bait Allah, dia tidak ikut perang. Dia melihat Betseba mandi, akhirnya dia kepingin mengambil Betseba dibawa ke istrinya. Dia melakukan banyak hal yang terjadi. Uria disodorkan untuk berperang supaya mati, supaya Betseba itu bisa diambil sebagai istrinya. Dia sudah melakukan pelanggaran, dosa yang dilakukan, tapi dia bertobat. Oleh karena Nabi Nathan itu memperingatkannya supaya dia bertobat, dan akhirnya dia bertobat. Saudara lihat betapa luar biasanya Daud yang akhirnya tetap dia taat kepada Tuhan sampai hidupnya, dan akhirnya anaknya dia menggantikan kedudukannya sampai menjadi raja. Berbanding terbalik dengan Saul yang karena ketidaktaatannya akhirnya semuanya dibawa, tidak dia menikmati menjadi raja. Luar biasa saudara. Ketaatan kepada Tuhan itu memberikan dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita.
dampaknya, berkatnya luar biasa. Tapi kalau kita tidak taat, akan negatif di dalam kehidupannya. Kita tidak menikmati berkat Tuhan. Nah, siapapun kita harus patuh, belajar taat pada Tuhan. Jangan seperti Saul, tidak taat dan berpegang pada perintah Tuhan. Hati Tuhan akan disenangkan kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita. Terus dibarengi dengan ketaatan. Hendaknya kita bersetia dan rela mengesampingkan pribadi kita dan lebih mengutamakan untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Taatlah pada Tuhan dalam keterbatasan apapun dan bagaimanapun. Kalau Tuhan suruh tunggu, ya tunggu. Iya kan? Yang terjadi sebaliknya, Tuhan suruh tunggu, malah kita bergerak. Iya kan? Harusnya suruh tunggu, ya tunggu. Kalau Tuhan suruh bergerak, tapi sebaliknya malah kita diam. Coba aja saudara bayangkan ada baris berbaris. Komandannya katakan, dia berkatakan, siap, gerak, maju, jalan. Dia tidak jalan, diam. Yang lain jalan, tubrukan nggak saudara? Suruh berhenti, gerak. Berhenti, bukannya berhenti, yang di dalam belakang tubruk. Enggak matching saudara. Jadi harusnya tetap kita, kalau Tuhan suruh tunggu gitu. Sampai Tuhan bicara, bergerak, ya bergerak. Kalau Tuhan suruh bergerak, ya bergerak. Kita kan aneh gitu kadang-kadang. Suruh bergerak, malah diem. Harusnya bergerak, ya bergerak. Ya kan? Jangan sampai berbeda di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat baris berbaris itu, kalau kita begitu ngaco, hancur kita. Barisan yang tadinya harusnya rapi, coba kalau ikuti komandannya.